warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Ziljian Abu Rizal. Saya guru prakarya di SMP Negeri 13 Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 dengan materi kerajinan bahan lunak kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan supaya ke depan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa. Siap, Kak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya suara Pak Hazil jelas, Pak Hazil izin lepas masker ya. Halo, apa kabar 8D? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Ya. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Angkat tangan. Kenapa yang laki-laki tidak sholat subuh? Lagi berhalangan? Tidak ya? Nah, misalkan setiap hari kalian sholat subuh sesuai dengan waktunya. Saya absen, Putri, Aga, Zaki. Ada yang belum di absen? Sudah semua? Nihil ya? Nih. Kemudian sebelum Pak Hazil mulai absensi, kemarin kalian apakah lihat berita? Lihat berita ya? Nah, ada cerita apa yang sedang trending topik di sana? Supporter Arema, kenapa? Stadionnya kenapa? Gas air mata. Nah, jadi atas nama kepedulian dan solidaritas, ya, kemanusiaan, mari kita tundukkan kepala sejenak, mendoakan para korban penonton yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang. Tundukkan kepala sejenak, mari kita doakan semoga arwah para penonton atau saudara kita diterima di sisinya. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Ya, jadi apa yang kita lihat kemarin yang sangat viral dan mungkin berita itu sampai ke dunia, kita bisa melihat bahwa tidak ada sepak bola yang sama dengan nyawa, kan? Jadi ini juga pembelajaran untuk para anak sekolah, para pelajar sekolah, bahwa nyawa itu tidak bisa diganti dengan apapun. Sefanatis apapun kalian dengan hal yang kalian suka, ketika sudah menghilangkan nyawa itu tidak akan terganti. Bayangkan orang tua, saudara, kakak, adik yang kehilangan para saudaranya, mungkin 2 minggu ke depan berita sudah tidak akan membahas cerita Arema lagi. Tapi orang tua yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan sampai seumur hidup mereka akan membenci sepak bola dan supporter. Karena dari hal itu mereka kehilangan keluarganya. Nah, ini untuk pembelajaran kita bahwa apapun yang akan kita lakukan itu harus dipikirkan dulu, ya. Masuk anak-anak sekolah tentang biasanya kalau anak sekolah tentang tawuran pelajar, nah itu kalian pikir dhisik apa yang mau kalian lakukan itu harus dipikirkan dulu. Ketika sudah ada yang kehilangan nyawa, kalian bisa apa? Mau diganti dengan uang puluhan juta juga tidak akan terganti. Oke.
Semoga ada hal positif yang kita bisa ambil dari cerita saudara-saudara kita di Malang. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam proses produksi kerajinan bahan lunak. Jadi kemarin kalian sudah belajar jenis dan karakteristik bahan lunak. Setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Kompetensi dasarnya memahami pengetahuan tentang prinsip, jenis, dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Indikator pencapaian kompetensinya menentukan jenis bahan lunak dan teknik pengolahan, membuat perencanaan produk, dan yang ketiga membuat produk. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini, Pak Zil menggunakan aplikasi Microsoft Office Suite supaya membantu kalian untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak harus menunggu jam prakarya. Ketika kalian punya link ini, kalian bisa belajar di mana saja. Kemudian tujuan pembelajarannya: satu, peserta didik mampu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kerajinan bahan lunak. Kedua, mampu membuat perencanaan produk. Dan yang ketiga, mampu membuat produk kerajinan. Perencanaan produk sudah kalian lakukan minggu yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan ke proses pembuatan produk. Kemudian syarat perancangan benda kerajinan ada 5. Ini sudah pernah kalian pelajari ketika dulu kelas 7, betul? Masih ingat? Coba. 1. Syarat perancangan kerajinan yang pertama adalah penggunaan bahasa Inggrisnya utility. Kedua, kenyamanan, bahasa Inggrisnya comfortable. 3, keluasan, bahasa Inggrisnya flexibility. 4, keindahan, bahasa Inggrisnya aesthetic. Yang terakhir, keamanan, bahasa Inggrisnya safety. Oke. Kemudian kita masuk ke proses perancangan karya kerajinan. Nah, kemarin kalian sudah menentukan bahan, mencari ide kira-kira gambar apa yang akan kalian buat. Kemudian sketsa sudah dibuat. Pilih sketsa terbaik, siapkan alat dan bahan. Nah, hari ini kita akan masuk ke proses pembuatan produk. Sebelum kalian akan praktek, akan Pak Zil beri pengantar dulu supaya nanti kalian paham tahap-tahapannya. Akan Pak Zil tampilkan langkah-langkahnya supaya kalian lebih paham setelah melakukan praktek. Bahan yang harus kalian siapkan adalah sendal. Bahan utamanya adalah sendal. Berikutnya, alat yang harus kalian siapkan adalah obeng. Obeng ini digunakan untuk melepas tali sendalnya. Setelah talinya terlepas, kalian perlu menyiapkan gambar. Nah, gambarnya ini bisa kalian gambar sendiri atau kalian mencari gambar yang sudah jadi. Alat berikutnya yang harus kalian siapkan adalah gunting. Bahannya adalah double tip. Fungsinya untuk merekatkan gambar ke sendal. Jadi ketika sendal ini sudah dilepas talinya, gambar ini kalian pindah ke sendal. Bisa menggunakan 2 teknik, pensil atau ballpoint ditebalkan. Teknik yang kedua bisa kalian potong-potong seperti gambar ini. Jadi kalian potong, kalian garis, kalian potong lagi, kalian garis, untuk mempermudah pemindahan gambar. Nah, tahap selanjutnya adalah proses mengukir. Setelah gambar sudah jadi, mulai mengukir menggunakan alat berikutnya, yaitu cutter. Cutter ini yang kalian gunakan harus cutter baru, jangan yang bekas. Karena ketika cutter ini baru, sekali gores, garismu akan rapi. 1. 2, ketika di cutter ini baru, ketika kalian menyayat atau mengukir si sendal, karet sendalnya akan lebih cepat daripada kalian menggunakan cutter yang second atau yang tayangan. Jadi nanti kalau cutternya itu baru, sekali gores dia akan ada garisnya rapi. Tapi kalau cutter kalian second, garis ini ketika digoreskan malah jadinya karetnya bradul. Apa bradul? Apa bahasa Indonesianya? Apa? Berantakan. Nah, berantakan. Tidak rapi dan jadi berantakan,
dan jadi susah ketika kalian akan melepas lapisan dari si lapisan karet putih yang bagian atas. Nah, setelah gambar kalian pindah, kalian ukir pelan-pelan, tidak usah kesusu karena kita tidak mengejar target. Harus selesai hari ini. Yang penting rapi, kemudian hati-hati karena kita menggunakan benda tajam. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Nah, setelah kalian ukir sampai selesai, jadilah seperti ini. Nah, nanti ketika kalian mengukir pasti ada bagian sisa-sisa yang masih nempel di sendal, betul? Nah, bisa kalian hilangkan menggunakan cutter atau pemotong kuku, dicepiti, dipotong kecil-kecil. Gitu. Jadi pastikan gambar ini terlihat dengan jelas warnanya. Itu teknik yang pertama. Kemudian ini ada contoh yang kedua sebagai referensi. Semakin banyak referensi, semakin kaya ilmu kalian. Alat bahannya sama yang disiapkan, perbedaannya ada di cara memindahkan gambarnya. Nah, yang membedakan adalah ini. Dia membuat cetakan dulu di luar sendal, supaya nanti ketika ditempelkan ke sendal dia tinggal menjiplak. Tinggal mengikuti garis dari jiplakannya. Setelah gambarnya sudah dipindahkan, tahap selanjutnya mengukir sama seperti tadi. Nah, mulai diukir menggunakan cutter. Kemudian, cara mengecek apakah cutteran kalian itu sudah tergores atau belum. Sedangkan sandalnya nanti ditekuk. Oh, yang sini sudah tergores, yang sini belum. Itu caranya dengan ditekuk seperti ini. Cara mengukir sendal ini, silahkan ambil bagian ujungnya sedikit saja, kemudian ditarik sambil cutter atau memes kalian digores-goreskan. Jadi silahkan sandalnya ditaruh di bawah, kemudian teknik cutternya ambil bagian ujungnya, ditarik sambil digores-goreskan. Semua gambar tercetak kok. Nah, jelas seperti itu. Untuk proses pembuatan kerajinan ukir bahan lunak dari alat, bahan, dan proses pembuatan. Apakah ada pertanyaan sebelum nanti kalian praktek? Bisa dipahami? Bisa dimulai? Nah, sebelum kalian mulai praktek hari ini, nanti kita membuat produk kerajinan ini kurang lebih 4 kali pertemuan, ya. Jadi tidak usah terburu-buru. Misal hari ini saya baru dapat memindahkan gambar, Pak, tidak apa-apa. Misal minggu depan baru dapat 1 garis, Pak, tidak apa-apa. Tapi 4 kali pertemuan itu harus sudah selesai. Paham? Sebelum Pak Zin mulai lagi untuk prakteknya, apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke. Nah, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang kerajinan bahan lunak, yaitu jenis dan karakteristik. Nanti setelah kalian praktek, di akhir jam Pak Zil akan membagikan link post test. Nah, post testnya dalam bentuk word aplikasi seperti ini. Jadi post test ini nanti kalian kerjakan di rumah dari materi yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini nanti tampilannya seperti games atau permainan. Jadi kalian kenapa Pak Zul menggunakan seperti ini, supaya kalian tidak terlalu tegang ketika mengerjakan soal. Betul? Nah, seperti bermain games, tapi sebetulnya itu mengerjakan soal atau sedang mereview materi. Nah, tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Ketika kalian bermain di rumah, kalian nanti tinggal diklik linknya, kemudian masukkan nama kalian 8D bla bla bla, kemudian otomatis dia akan masuk seperti ini. Cara penggunaannya tinggal diklik ABC-nya, ditunggu sebentar, nanti dia akan otomatis berganti ke soal berikutnya. Sampai kurang lebih nanti ada 30 soal yang akan kalian kerjakan di rumah. Jadi kenapa Pak Zil menggunakan aplikasi Microsoft Office Way yang pertama tadi?
maksudnya supaya kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Tidak harus nunggu Pak Zil, kalian bisa belajar ketika punya linknya. Kemudian yang kedua, kenapa Pak Zil menggunakan aplikasi Boardwall untuk review materi atau evaluasi materi? Supaya kalian senang ketika harus mengingat-ingat materi dengan ulangan. Nah, ulangan tapi menyenangkan, betul? Betul. Itu maksud dan tujuan kenapa Pak Zil menggunakan Boardwall. Dari sini ada pertanyaan. Oke, ada yang mau bertanya? Pak. Oh ya, Zaki. Silahkan absen berapa, Zaki? Sebutkan nama dan nomor absen. 3. Nama Ahmad Zaki Julianto. Mau tanya Pak, selain cutter bisa apa aja Pak? Oke, selain cutter bisa apa aja? Alat yang digunakan untuk mengukir sendal karet ini selain cutter bisa PMS atau benda tajam yang lain. Katakanlah kalian memang punya pisau kecil tapi tajam, itu juga bisa digunakan. Itu. Jawab Zaki. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Zaki. Oke, ada lagi mungkin? Pak, Ya. kalau Sebutkan nama dan nomor absen. namanya Rizky, nomor absennya 28. Apa yang mau ditanyakan? Kalau bikin sandal ukurnya itu dua boleh nggak tuh Pak? Kalau buat Dua. buat dua. Ya, biar kalau misalnya yang satu jelek bisa yang satunya. Oke. Jadi proses pembuatan sandal ukir ini kalian kalau menurut Pak Zil cukup membuat satu. Kenapa? Mau itu hasilnya tengkletot, mau hasilnya bradul-bradul, mau hasilnya ngukir terlalu dalam, ya kan sampai mungkin hampir lepas sendalnya, hampir putus sendalnya, nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Karena Pak Zil lebih menilai proses pembuatannya, bukan hasil akhirnya. Jadi apapun yang Rizky buat besok, yakinlah bahwa itu karya terbaik satu-satunya di dunia. Karena yang meletot-meletot hanya punya Rizky, tidak ada yang lain. Itu ya Rizky ya. Terjawab Rizky? Ya. Oke, ada lagi sebelum kita mulai? Mas Auzi, apa yang mau ditanyakan? Itu kalau cutternya sudah ada karatnya itu sama agak rusak kurang tajam itu nggak apa-apa. Nah, gini, cutter yang kalian beli, kalau kalian amati, itu ada garis-garisnya, betul? Nah, ketika bagian ujungnya itu, tayangan bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya tayangan adalah karat. Cutter kalian berkarat, kalian bisa potong sesuai dengan garisnya. Paham? Jadi misal bagian ujungnya berkarat, oh yang tengah kok belum, berarti tinggal dipotong. Cara memotongnya kalau yang cutternya besar itu biasanya ada segitiga merah, itu bisa untuk memotong. Tapi kalau tidak, kita harus kreatif memanfaatkan sela-sela dari meja kalian. Nah itu bisa untuk digunakan untuk memotong. Gitu Aziz, terjawab? Terima kasih. Ketika nanti karyanya sudah selesai atau sudah jadi menurut kalian, akan Pak Zil cek dulu. Semakin banyak ukiran yang ada di sendalmu, semakin bagus hasilnya pasti. Tapi ketika sandalmu ukurannya besar, kok gambarnya hanya Doraemon kecil di tengah-tengah, eman-eman yang lain, nah itu perlu ditambahi gambar. Apakah Doraemonnya jadi 8? Terserah. Mau diganti garis-garis, lengkung-lengkung, bunga-bunga, daun-daun, bebas. Jadi semakin banyak ukiranmu akan semakin bagus gambar sendalnya. Paham? Paham. Cukup ya? Bisa dipahami? Bisa dimulai? Satu jam berikutnya silakan keluarkan alat dan bahannya dan akan kita mulai prakteknya. Ada yang mungkin belum mulai ngatur? Ada contoh. Ini diselesaikan dulu kelihatan semua gambarnya, tinggal kamu pilih mana gambar yang mau diwarnai, ya kan? Ini bisa garisnya warna kuning, atau yang putih ini jadi yang kuning, atau yang ini kuning, yang ini putih. Jadi sambil kamu kira-kira mana yang pengen tak ukir. Pinggirnya yang kuning. Oke. Caranya gini. Ini kan ada garisnya. Nah, kan kamu sudah buat garis. Kamu goreskan aja, tapi tidak usah dalam-dalam. Kira-kira aja lapisan putihnya. Nah, kalau bisa jangan putus supaya garisnya tidak mengadul-adul. Nah, terus ikuti garismu.
Ini ya. Oke. Ini sampai selesai. Terus yang bagian ini yang warna. Nah, ini berarti kamu ubah. Ini. Sama ini harus selesai sampai tambah garis lain. Kan harus dulu ya, kamu dulu ya. Nah, terus harus cara ambil ini kamu dulu. Sudah kepotong ini kan udah. Terus kamu ambil. Nah, ini kan udah kepotong. Kamu tarik, kamu taruh, kamu tarik. Udah, tarik. Nah, sambil ditarik. Nah, terus ke seperti itu nanti sampai kalian selesai. Nah, ini pakai kan aja, nanti pakai apa? Pemotong kuku aja. Pelan-pelan, tidak usah kesusu. Hati-hati, kita tidak kejar target. Kalau cutternya bagus, biasanya ada alat pemotongnya. Kayak gon sapo kayak. Enggak apa-apa kan. Nah, nanti kalau dia udah mulai nggak tajam lagi, kamu potong lagi sesuai garisnya. Kalau cutternya mulai nggak tajam, langsung kalian potong ya, jangan dipaksakan untuk digoreng.
Azifah enggak Azifah? Untung saja jiwa. Apakah sudah selesai semua? Oke, silahkan itu disimpan dulu pembelajaran hari ini. Apakah ada yang akan menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Siapa? Silahkan angkat tangan. Siapa? Absen berapa? Oke, Firya, apa yang bisa kamu tangkap untuk pembelajaran hari ini? Yang lain dengarkan dulu. Proses pembuatan sandal, langkah-langkah membuat sandal, mengerjakan latihan soal di workbook, dan proses pembuatan sandalnya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Firya. Dan mana hari ini tadi Pak Zil sudah menjelaskan tentang proses pembuatan kerajinan sandal ukir bahan lunak, kemudian nanti kalian setelah ini akan Pak Zul bagikan link untuk mengerjakan post-test dari materi minggu yang lalu menggunakan aplikasi Wordball. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Kemudian minggu depan silakan, karena ini belum selesai, akan kita lanjutkan minggu depan. Seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya. Bisa dipahami? Ya. Untuk minggu depan apakah ada pertanyaan? Ya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya berdoa mulai. Doa selesai. Bersalah. Selamat pagi. Proyek ini akan kita lanjutkan minggu depan. Silahkan disimpan. Minggu depan jangan lupa dibawa. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.